Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang telah melimpahkan pada kita semua, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Maka tiada kata lain, tiada kata bukan. Alhamdulillah, ini lafaz ucapan ungkapan yang harus senantiasa kita lafalkan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan wujud syukur yang lain, yaitu dengan perbuatan, dengan beribadah, dengan melakukan kebaikan, ini termasuk wujud syukur dari nikmat Allah yang begitu banyak yang dilimpahkan dari kita semua. Kemudian salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Jamaah rahmatullah, kita melanjutkan pasal yang ke-7, yaitu ada persaudaraan karena Allah, cinta dan benci karena Allah. Kemudian ada beberapa dalil ketika kita bersaudara dengan teman atau orang seiman. Kemudian kemarin kita bahas juga siapa tahu orang yang kita jadikan sebagai saudara dalam Islam. Yang pertama adalah orang yang berakal. Tidak ada kebaikan dalam bersaudara dan berteman dengan orang yang bodoh, sebab ada kalanya orang yang bodoh itu bisa membahayakan padahal sebelumnya ia ingin mengambil manfaat. Kemudian yang kedua, berakhlak baik. Orang yang berakhlak buruk meski ia berakal, ada kalanya dapat dikalahkan oleh syahwat atau dikuasai oleh amarah, lalu ia menimpakan keburukan pada temannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah orang yang bertakwa, karena orang yang keluar dari ketaatan atau orang fasik, maka orang yang ada di dekatnya tidak akan aman. Bisa jadi si fasik itu melakukan tindak kejahatan pada temannya, maka kita memilih orang yang dekat dengan kita yang bertakwa. Kemudian yang keempat, orang yang komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah rahmatullah, kemudian sebelum nanti kita membahas tentang hak-hak persaudaraan karena Allah, tentang menjalin persaudaraan atau mencintai saudara kita karena Allah, ini menjadi budaya bagi umat Islam. Terlebih ketika Rasulullah SAW menyampaikan Islam di awal-awal waktu, di awal-awal dakwah Islam, karena Islam kan minoritas dan sangat kecil, sehingga menjalin persaudaraan ini sangat ditekankan. Terlebih ketika Rasulullah hijrah, orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah disebut apa? Kaum muhajirin. Kemudian orang yang menolong, yang mereka tinggal di kota Yasrib waktu itu, yang kemudian kota ini jadi Madinah Al-Munawwarah, mereka yang menolong ini disebut orang Ansor. Nah, orang Ansor dan orang Muhajirin dipersaudarakan. Di zaman Rasulullah, ketika mengangkat saudara atau menjalin persaudaraan karena Allah, itu menimbang tadi orang yang berakal, berakhlak baik, bertakwa, komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar supaya dia saling mengingatkan dalam kebaikan. Makanya di sini ada jawaban ketika ada orang yang tidak kenal dengan Islam, yang dia menjelek-jelekan Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah dalam usia yang sangat belia, masih 7 atau 8 tahun dinikahi oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah usia sudah 50-an tahun, sudah 50-an tahun. Kenapa bisa? Karena
persaudaraan sama muslim ini sangat erat di waktu itu, sehingga ketika Rasulullah SAW menjalin kedekatan dengan Abu Bakar, maka ketika Rasulullah melamar Aisyah, Abu Bakar senang. Saya jadi tambah dekatnya dengan Nabi. Terlebih yang menikahkan Rasulullah pada Aisyah dengan Bunda Aisyah itu bukan Rasulullah yang mau, tetapi karena Allah yang menyuruh. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika Rasulullah SAW menikahi beberapa istri yang masih muda, ketika Rasulullah sudah wafat, istri-istrinya ini yang menyampaikan hadis-hadis tentang rumah tangga. Kalau Rasulullah hanya punya satu istri, sementara istri Rasulullah sudah meninggal ketika Rasulullah sebelum hijrah, maka yang menyampaikan hadis-hadis tentang hubungan rumah tangga dan sebagainya nggak ada. Tapi ketika Rasulullah menikahi Ummul Mukminin yang masih muda-muda, ketika Rasulullah meninggal, para sahabat banyak yang belajar dari Ummul Mukminin. Kemudian para tabi'in juga banyak yang belajar di situ. Nah, kembali pada kekerabatan tadi itu, maka Rasulullah sangat dekat hubungannya dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dinikahilah putrinya. Rasulullah sangat dekat sekali dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah juga menikahi putrinya yang bernama Hafsah. Kemudian Rasulullah dekat juga dengan seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Maka Rasulullah menikahkan putrinya dengan Utsman. Rasulullah dekat sekali, terlebih kekerabatannya dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah menikahkan Ali dengan putrinya. Nah, hubungan kekerabatan waktu itu saking dekatnya sampai menikahkan putrinya dengan dengan saudaranya. Misal saya punya teman akrab nih, saya sudah menikah, sudah punya anak, teman saya belum nikah, maka ada opsi, bro, kamu menikah bro, kamu itu saudara saya dalam iman, kita sudah kental banget loh, mau nggak nikahin adik saya? Bisa dalam kekerabatan seperti itu. Atau saya punya anak perempuan nih, mau nggak menikahi anak saya? Ini bukan hal yang aneh dalam kekerabatan waktu itu, dalam hubungan kedekatan persaudaraan karena Allah itu bukan hal yang aneh. Sekarang kan temennya belum nikah malah diejek loh. Kalau dulu nggak dicarikan solusi. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, kemudian kisahnya beliau itu menolong orang yang berada di pinggiran kota Madinah dan melahirkan, yang menolong itu namanya Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah itu adalah yang menjadi istrinya Umar bin Khattab, putrinya Ali bin Abi Thalib. Kekerabatannya sampai segitunya. Padahal kalau dilihat Ali sama Umar bin Khattab kan usianya terpaut jauh kan, tapi karena ketakwaannya maka dinikahkanlah putrinya. Namanya siapa itu? Ummu Sulaim atau siapa ya? Atau Ummu Kulsum. Baik, anaknya Ali bin Abi Thalib ini yang menjadi istrinya Umar bin Khattab. Kekerabatannya sampai segitunya. Jamaah rahmatullah. Nah, kalau kita sudah melihat nih ada orang yang baik, ada orang yang kita bisa jadikan dia motivasi dalam ketaatan, kemudian kita menjadikan dia saudara kita karena Allah, maka ada hak persaudaraan karena Allah. Jadi dulu itu Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, sungguh saya ini kagum terhadap seseorang karena ketakwaannya. Kemudian Rasulullah memberikan pesan, kalau gitu kejar dia, sampaikan perasaanmu, sampaikan kamu mencintainya karena Allah. Kemudian ketika sahabat tadi mendatangi orang yang dikagumi tadi, ini kalau saya jadi teman akrabnya, dia bisa mengingatkan saya dari kebaikan nih, kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dia menyampaikan, wahai fulan, saya mencintaimu karena Allah. Kemudian setelah mengungkapkan tadi,
itu tidak berhenti di situ. Ada hak-hak yang harus dipenuhi kepada saudara kita, persaudaraan karena Allah. Di antaranya yang nomor satu adalah saling membantu dan menolong dengan harta. Saling bantu membantu, tolong menolong dengan harta. Maka masing-masing saudara tadi dia saling membantu saudaranya dengan hartanya ketika membutuhkan, sehingga dinar dan dirham mereka adalah satu. Tidak ada beda di antara keduanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ia didatangi oleh seseorang dan orang tersebut berkata, "Aku ingin bersaudara denganmu karena Allah." Jadi Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis paling banyak ini, didatangi oleh seseorang karena dia melihat Abu Hurairah itu sangat taat, kemudian semangat ibadahnya sangat besar. Kemudian didatangi, "Wahai Abu Hurairah, saya mencintaimu karena Allah." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Tahukah engkau apa hak persaudaraan itu?" Orang tersebut menjawab, "Tolong jelaskan hak persaudaraan padaku." Abu Hurairah berkata, "Engkau tidak merasa lebih berhak atas dinarmu dan dirhammu dari aku." Orang tersebut menjawab, "Aku belum bisa sampai pada tingkatan ini." Abu Hurairah berkata, "Kalau begitu pergilah engkau dari, karena hanya sebatas itu saja kagummu." Padahal ketika dia dianggap sebagai saudara karena Allah, maka saudaranya tadi punya hak yang lebih atas hartanya. Makanya kenapa kok sampai-sampai Allah menjaminkan dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling berpisah karena Allah, dijamin masuk surga? Karena untuk hak dan kewajibannya itu sama. Mereka dinar dan dirhamnya atau hartanya itu saudaranya lebih berat daripada dirinya. Karena kita kan mikir-mikir ya, waduh gue motor sini tiba-tiba ini tak boleh ya, kita perlu banget nih. Tapi karena dia cinta terhadap saudaranya karena Allah, apapun didahulukan. Nah, itu makanya kenapa kok jaminannya surga, karena berat. Dulu itu ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau datang dari Mekah kan, sahabat Muhajirin, dipersaudarakan dengan orang Ansor namanya Sa'ad. Sa'ad ini adalah orang yang paling kaya di Madinah. Dia mempunyai perkebunan yang sangat luas. Sementara Abu Hurairah ini Abdurrahman bin Auf, dia datang dari Mekah, gak bawa harta apapun. Kemudian sahabat Sa'ad ini bilang pada saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, karena Rasulullah sudah mempersaudarakan kita karena Allah, maka saya ingin menyampaikan padamu sesuatu. Saya adalah orang yang kaya di Madinah ini, punya kebun yang banyak. Silakan kamu pilih di antara kebunku yang mana yang kamu sukai, maka itu akan jadi milikmu." Kemudian dikatakan lagi, "Saya punya 2 istri, dua-duanya wanita terhormat, dua-duanya juga cantik. Maka nanti silakan pilih di antara salah satu dari istriku, maka akan aku ceraikan. Setelah masa iddahnya selesai, aku nikahkan padamu." Ini saking cintanya terhadap saudaranya. Abdurrahman bin Auf itu datang dari Mekah, gak bawa apa-apa, ke Madinah ditawarin harta. Jadi kalau dia mengiyakan, dia akan jadi orang terkaya nomor 2 di Madinah setelah Sa'ad. Kemudian kalau dia mengiyakan, dia langsung punya keluarga, istri yang cantik dan punya kedudukan. Tapi subhanallah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini punya ketakwaan juga nih. Dia tidak serta-merta, mana? Kebunnya yang ini deh punya saya, istrimu yang ini deh buat saya. Enggak, justru dia bertanya, "Wahai saudara, tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan pada saya di mana pasar." "Oh, pasar di daerah sana." Oke, akhirnya dia datang ke pasar itu. Sampai di sana, sahabat Abdurrahman bin Auf itu memulai usaha dengan cara meminjam. Pinjamnya bukan pinjam uang, tapi pinjam barang. "Pak D, ini cangkongnya berapa?" "Oh, harganya 50.000. Boleh nggak saya membelinya,
tapi bayarnya nanti. Jadi tak ambil dulu, nanti kalau sudah laku saya baru beli, saya baru bayar, boleh nggak? Oh ya silakan. Karena tahu nih, ya sahabat dari Muhajirin kan, maka diprioritaskan tuh. Karena sahabat Abdurrahman bin Auf tahu betul tuh orang-orang Madinah mereka suka berkebun, pekerjaan utamanya berkebun, maka dia menyediakan atau menjual alat-alat perkebunan. Awalnya pinjam, dipinjam kemudian ditawar-tawarkan ke orang-orang, bahkan sering pula beliau jemput bola. Jadi tidak hanya di pasar, tapi langsung datang ke sawah-sawah atau perkebunan orang-orang, kemudian mau nggak beli ini. Jadi orang-orang yang di kebun tuh mereka nggak bawa alat, kemudian ditawarin, mau nggak? Ini pekerjaannya ada berapa? Bagaimana kalau saya stok besok? Akhirnya sampai beberapa hari kemudian beliau mampu menjual alat-alat perkebunan yang tadinya dia ngambil kemudian ditawarkan. Beberapa saat kemudian beliau punya kios sendiri. Kemudian beberapa saat kemudian Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang menjadi orang yang pertama-tama membuat pasar. Jadi ada beberapa tempat yang masih kosong, yang di situ tidak ada yang menggunakan, kemudian diusulkan, ini tanah punya siapa? Karena waktu itu kan belum ada sertifikat tanah kayak gini. Oh ini tanah kosong, boleh nggak dipakai? Kemudian beliau yang membuat ide bagaimana cara berjual beli, kemudian beliau membuat kios-kios sehingga orang-orang yang mau berjualan silahkan di situ dan gratis. Sampai akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini menjadi salah seorang sahabat yang kaya raya. Jadi kalau di hadis itu disebutkan sepeninggal Rasulullah, istri Rasulullah kan ada banyak, ada 11, ada yang melewatkan 9, ada yang melewatkan 12. Para jandanya Rasulullah ini dia mendapatkan tunjangan. Kalau bahasa kita sekarang mendapatkan tunjangan atau dana pensiun, pokoknya dari Baitul Mal dapat dana tunjangan, ya yang mendanai adalah sahabat Abdurrahman bin Auf salah satunya. Kemudian yang kedua, hak persaudaraan sesama muslim. Kalau tadi saling membantu dalam urusan harta, yang kedua adalah masing-masing menjadi penolong bagi temannya, memenuhi kebutuhannya, mendahulukannya atas dirinya sendiri, mencari tahu keadaannya sebagaimana ia mencari tahu keadaan dirinya, lebih mengutamakannya atas dirinya sendiri, keluarga dan anak-anaknya, serta menanyakan keadaannya setiap 3 hari sekali. Jika sakit ia menjenguknya, jika sibuk ia membantunya, jika lupa ia mengingatkannya, jika datang ia menyambutnya, jika duduk ia memberi kelonggaran padanya, dan jika berbicara ia mendengarkannya. Ini hak persaudaraan, masing-masing menjadi penolong bagi temannya. Dan di sini ada itsar. Itsar itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana kisah sahabat Rasulullah yang menjamu tamu. Ada juga ketika selesai perang Uhud, kan para sahabat banyak yang terluka, dan setelah itu ada beberapa sahabat yang kalau bahasa sekarang kayak tim medisnya tuh datang nyari mana sahabat yang terluka, mana sahabat yang sudah gugur, mana sahabat yang sekarat, maka didatangi kemudian dibantu sebisanya gitu kan. Tiba-tiba ada suara merintih, air. Maka tim medis ini mendatangi, kemudian dia membawa minum. Ketika mau meminumkan kepada orang yang minta air tadi, tiba-tiba di seberangnya itu ada suara air. Subhanallah, tiba-tiba orang yang pertama tadi tolong, saudara saya lebih membutuhkan daripada saya. Padahal dia juga haus, dia juga dalam keadaan sekarat, tapi dia mendahulukan saudaranya. Saudara saya lebih membutuhkan. Oh ya, tim medisnya lari pada orang yang kedua. Ketika mau diminumkan, tiba-tiba ada suara lagi,
air. Saudara saya lebih membutuhkan daripada saya, tolong dahulukan dia. Sehingga orang yang kedua tadi pas mau minum dia gak jadi, dia memilih mendahulukan orang yang ketiga. Sampai orang yang ketiga ini didatangi. Ketika mau dikasih minum ternyata dia sudah meninggal. Didatangi orang yang kedua, orang yang sudah meninggal. Didatangi orang yang ketiga, sudah meninggal. Nah, perkara ini kejadian ini sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya tadi ada kejadian kayak gini. Kemudian Rasulullah menyampaikan mereka saling mencintai karena Allah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada istilah ini. Zaman dulu itu ada sedekah gagal. Sedekahnya gagal tapi pahalanya masih tetap. Sedekahnya itu yang gagal. Istilahnya itu karena di zaman dulu itu ada orang yang dia pengen bersedekah kepada salah satu ummul mukminin, yaitu Bunda Aisyah. Ketika beliau ini orang sahabat ini datang pada Bunda Aisyah, beliau menyampaikan bahwa dia ingin sekali bersedekah terhadap keluarga Nabi. Maka diberikanlah satu kepala kambing. Satu kepala kambing, satu ekor kepala, satu kepala kambing. Maka Bunda Aisyah senang nih, alhamdulillah, terima kasih banyak Allah ya, semoga jadi berkah bagimu dan sebagainya. Ketika mau dimasak, Bunda Aisyah itu mendengar di samping rumahnya itu ada tetangga yang memang keluarga kurang mampu, dan beliau belum masak pada hari itu. Maka kepala kambing tadi diberikan kepada tetangganya yang miskin. Maka senang untuk keluarga yang diberikan, alhamdulillah, kasih, wah semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Wah, dia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian ketika kepala kambing tadi sudah sampai pada si tetangganya tadi, sebenarnya dia tahu tetangga sampingnya di hari itu juga belum masak. Kemudian tetangga ini dengan cerdasnya dia menyampaikan pada anggota keluarganya, kita ini kan orang miskin, jarang-jarang loh kita bisa makan kambing ini, tapi lebih jarang lagi kita bisa bersedekah kepala kambing. Bagaimana kalau kesempatan bersedekah ini, kesempatan besar ini kita lakukan, kita tunaikan? Gimana kita berikan pada tetangga kita? Jarang-jarang maksudnya, biasanya kita juga miskin, kok kita bisa bersedekah kepala kambing itu jarang-jarang nih. Subhanallah, seluruh anggota keluarga mereka menyetujui, ya nggak apa-apa. Biasanya kita juga sudah prihatin loh, kita bersabar itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa bersedekah itu jarang banget. Udah nggak apa-apa, kita berikan pada tetangga kita yang miskin yang lain, yang mereka belum masak juga. Ada yang diberikan kepala kambingnya pada tetangga sebelah. Tetangga sebelahnya mau masak, nggak tega lagi. Wah, tetangga saya itu kasihan dia tuh. Dan jarang-jarang saya juga punya kepala kambing ini, jarang-jarang. Akhirnya mereka punya pemikiran yang sama. Muter sampai sore harinya rumah sampingnya Bunda Aisyah ini melihat, Bunda Aisyah kasihan ya, dari tadi itu dia kayaknya nggak masak, padahal dia istri Rasulullah. Bagaimana kalau kita bersedekah kepala kambing ini padanya? Ketika diberikan pada Bunda Aisyah menerima tuh, alhamdulillah. Nah, ini kok kayak kenal nih kambingnya nih. Kemudian betul, ternyata kepala kambing tadi yang diberikan pada tetangga sampingnya. Kemudian disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya ada jadi kayak gini nih. Jadi kita satu komplek ini saling berbagi, saling bersedekah kepala kambing. Bukan karena nggak mau loh ya, beda ya. Kita nggak suka, muter-muter balik diri. Nah, ini sih mau tak kayak. Tapi ini waktu itu kepala kambing tuh makanan mewah waktu itu. Jarang-jarang orang bisa makan kambing. Makanya memberikan bukan karena nggak mau, tapi karena ingin bersedekah kepada tetangga sampingnya. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa setiap orang yang bersedekah ini semuanya diterima sedekahnya. Orang yang pertama-tama
pahala. Misal saya ini ngasih roti pada Mas Maulana, kemudian Mas Maulana ngasihkan kepada Mas Oza, Pino, Mas Pino. Kemudian perbaikan itu bela sampai sana. Kemudian Mas Rafi, kasihan Pak Iwan, kita untuk makan roti enak. Akhirnya sampai saya, maka bukan berarti saudara saya tertolak, enggak. Pahala saya justru berlipat-lipat nih. Saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 berkali lipat tuh. Dan orang yang bersedekah tadi dia juga mendapatkan pahala. Satu barang bisa disedekahkan, kemudian menjadi ladang pahala bagi orang lainnya. Makanya dulu pas bulan Ramadan itu saya pernah dengar ini, Ustadznya menyampaikan ceramah tentang fadilah orang yang memberikan makanan buka kepada orang yang berpuasa. Fadilahnya apa? Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya, gitu kan? Kita bisa loh modal tanpa modal tapi mendapatkan pahala orang yang memberi makan buka. Caranya gimana? Kita ikut melayani. Kita nggak apa-apa nih, nggak punya apa-apa nih, tetangga kita yang punya takjil, maka ketika kita ngasihkan nih, maka kita ikut jadi perantara orang memberikan buka, kan? Maka kita juga mendapatkan atau mendulang pahala. Kalau berpuas di pantai itu seneng ya, alhamdulillah mendulang pahala yang roti, wah tidak lelas, wah senang semangat justru. Karena kita tahu nilai pahalanya tadi. Kita nggak modal apa-apa loh, cuma modal tenaga itu juga tetap dapat nilai pahala. Dasarnya mana? Ya dari hadis Bunda Aisyah tadi. Orangnya nggak modal apa-apa, tapi ngasihkan kepala kambing dia juga dapat pahala sedekahnya. Nah, maka bagi saudara seiman, masing-masing jadi penolong bagi temannya. Sampai-sampai dirinya itu sebenarnya butuh nih, tapi karena dia mencintai saudaranya, dia mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, menahan lisannya kecuali untuk membicarakan kebaikannya. Tidak menyebut-nyebut aibnya ketika ia ada maupun tidak ada. Tidak membuka rahasianya serta tidak berusaha mencari tahu rahasia hatinya. Ketika melihatnya di jalan untuk suatu keperluan dari keperluan pribadinya, ia tidak memulai menyebut keperluannya. Tidak berusaha mencari tahu hendak kemana dan dari mana ia pergi. Berlemah lembut ketika memerintahkannya kepada kebaikan atau melarangnya dari kemungkaran. Tidak membantahnya dalam pembicaraan dan tidak mendebatnya dengan kebenaran ataupun kebatilan. Tidak mencelanya karena suatu hal dan menyalahkannya karena hal lain. Menahan lisan ini sebenarnya mudah. Cukup diam itu kita nggak masalah. Cuman akan menjadi susah kalau kita orangnya kepo, pengen tahu urusan orang lain gitu kan. Sebenarnya mudah banget kan untuk mendulang pahala ya, yaitu dengan diam. Tapi nggak tahu kenapa kok jadi susah ya. Rasulullah kan memberikan nasihat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, ya pilihannya cuma dua, diam. Itu ya kebaikan itu. Maka ketika kita punya saudara tadi, saudara karena Allah, cinta karena Allah, maka kita menjaga lisan kita untuk tidak membicarakan keburukannya. Ketika kok ini kok kamu ya, maghribnya nggak kelihatan, nggak jamaah ya, maka kita berhusnudzon, jangan-jangan di jalan, kemudian sholatnya di masjid yang lain. Rawat malam mesti guru, mesti. Nah, kemudian misal ketika selesai sholat, orang dikir kok langsung pergi, maka kita dahulukan husnudzonnya. Oh jangan-jangan ada keperluan. Jadi tidak mencari-cari ataupun bersuudzon, tidak, tapi mencari kebaikan. Jamaah Allah, dan yang keempat, mengungkapkan dengan lisannya sesuatu yang ia sukai, memanggil dengan nama yang paling disukainya,
menyebut-nyebut kebaikannya ketika ia ada maupun tidak ada, menyampaikan pujian manusia pada dirinya sebagai bentuk kesenangan dan kegembiraan dengannya, tidak panjang lebar dalam menasihatinya karena bisa menjadikannya gelisah, dan tidak menasihatinya di depan manusia karena dapat mempermalukannya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, barang siapa menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka ia telah menasihatinya dan menghiasinya. Dan barang siapa menasihati saudaranya di keramaian, maka ia telah mencemarkan dan melecehkannya. Jadi dalam poin ini mengungkapkan dengan lisan sesuatu yang ia sukai, kemudian menjaga atau menasihati teman kita jika melakukan kesalahan, itu minimal tidak ada orang yang tahu, diam-diam. Karena kalau kita menasihatinya tapi di depan orang banyak, itu sama aja mempermalukan. Saya teringat tentang kisah seorang ulama yang dia pura-pura tuli hanya karena menjaga martabat seorang perempuan. Jadi ada seorang ulama yang dia menjadi guru ngaji satu wilayah. Setiap kali muridnya datang, kemudian disimak kan, baca Qur'annya, hafalannya disimak. Kemudian ada tanya jawab, kemudian ulama ini menjelaskan. Kemudian nanti datang lagi muridnya yang lain datang, kemudian gantian. Suatu ketika yang hadir ini muridnya perempuan. Ketika muridnya perempuan sudah dekat gini, berdekat tapi berjarak, si murid perempuan tadi tiba-tiba kentut. Seorang perempuan masih gadis kentut di depan guru, kira-kira malu nggak dia? Malu. Subhanallah, ulama ini tahu betul tentang menjaga aib. Jadi ketika si perempuan tadi tiba-tiba ngapet, dia khawatir, Pak guru ini tahu nggak ya, Pak kiainya tahu nggak ya, kan malu kan dia. Kemudian tiba-tiba, ayo nak baca. Ketika baca, bentar lagi kurang keras. Dibaca lagi pun kurang keras. Sampai akhirnya si perempuan tadi menyimpulkan, padahal saya suaranya udah keras nih waktu ngaji tadi, kok Pak guru masih pengen keras lagi? Oh berarti kentut saya tadi udah nggak dengar. Kemudian ulama tadi dia sampai pura-pura tuli ketika di depan perempuan tadi, sampai salah satu dari keduanya meninggal gara-gara apa? Menjaga aib. Di zamannya sahabat Umar itu pernah ketika sholat, dalam keadaan sholat tiba-tiba salah satunya ada yang kentut. Ketika kentut, sahabat Umar kan orang yang tegas kan, mungkin karena saking takutnya. Ketika pas kentut bukan dia mundur dan wudu kemudian dia jadi masbuk, itu enggak. Ketika dia kentut, dia tetap melanjutin sholatnya sampai salam, sehingga selesai salat sahabat Umar dia tanya, siapa tadi yang kentut? Enggak. Tiba-tiba beliau menyuruh, baik jamaah, yuk kita semuanya wudu. Baik, khalifah saya belum batal, semua wudu. Setelah itu, ayo bangun sholat, ayo sholat, kita. Tiba-tiba nyuruh diiqamatin. Setelah itu sholat lagi. Sampai akhirnya orang nanya, kenapa kok sholat 2 kali? Ternyata tadi ada kejadian tadi, salah satunya kentut, kemudian karena dia nggak mau mempermalukan salah satu saudaranya. Tadi siapa yang kentut? Kan mesti malu nih. Kalau dia sholatnya nggak diulang, ada satu orang yang kemungkinan dia menghindari atau meninggalkan kewajiban sholat. Saking takutnya terhadap sahabat Umar. Maka untuk menjaga, gara-gara satu orang tadi, semuanya kembali wudu, semuanya kembali sholat. Ini saking pengen menjaga kehormatan saudaranya. Kemudian
yang kelima, tentulah setiap orang itu pasti tidak luput dari kesalahan, ya kan? Maka yang kelima ini ada atau hak-hak persaudaraan hak-hak persaudaraan karena Allah. Yang kelima adalah memaafkan kesalahannya. Termasuk bentuk memaafkan kesalahannya adalah tidak ambil pusing terhadap kekeliruannya, menutupi aib-aibnya dan berprasangka baik padanya. Jika ia melakukan suatu kemaksiatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka tidak memutus kecintaannya dan tidak mengabaikan persaudaraannya, tapi menasihatinya, kemudian menunggu pertaubatannya. Namun jika ia terus-menerus dalam kemaksiatannya, maka ia boleh meninggalkannya dan memutuskan atau tetap berada di atas persaudaraannya sembari terus memberikan nasihat, dengan harapan ia mau bertobat sehingga Allah SWT mengampuni. Jadi dalam Islam itu yang dibenci, yang disukai bukan orangnya, tetapi sifatnya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika saudara berubah, maka engkau jangan meninggalkannya karena hal tersebut, karena terkadang saudaramu menyimpang, tapi pada kesempatan lain ia bertindak lurus. Disebutkan oleh Az-Zubaydi dalam Ittihadus Sadat Al-Muttaqin. Termasuk bersaudara karena Allah adalah saling menasihati tadi. Jadi tidak lu kancamu sing akrab banget ini ngambil mangga tetanggane munafik, ajarannya duit bukit, tapi kita nasihati. Ra kenal, enggak gitu. Justru kita tetap datangi kemudian dinasihati. Kok dinasihati kok tetap enggak mau berubah? Maka silakan memutuskan untuk tetap berteman akrab dengan dia sambil menasihati atau kita tinggalkan. Karena berteman dengan orang yang fasik pun juga takutnya kita ikut pada keburukan. Kemudian yang keenam, memenuhi hak persaudaraan kepadanya. Dengan sikap ini ia akan menguatkan dan mempertahankan perjanjiannya, karena memutus persaudaraan dapat membatalkan pahala. Jika ia meninggal dunia, maka ia mengalihkan kecintaan tersebut kepada anak-anaknya dan sahabat-sahabat yang setia padanya sebagai bentuk menjaga persaudaraan dan memenuhi hak saudaranya. Rasulullah SAW pernah memuliakan seorang wanita tua yang datang menemui beliau. Jadi ada orang perempuan tua yang datang ke Madinah, kemudian Rasulullah itu dijauh, kemudian dilayani, yang ramah tamah, sampai istri Rasul itu cemburu. Siapa sih dia kok sampai segitunya? Kemudian Rasulullah menyampaikan, dahulu wanita itu selalu mengunjungi kami ketika Khadijah masih hidup. Sesungguhnya melestarikan persahabatan adalah bagian dari agama. Ternyata yang berkunjung di tempatnya Rasulullah tadi adalah sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketujuh, tidak membebaninya dengan sesuatu yang menyulitkannya atau tidak menyenangkannya, tidak mengambil sedikit pun sesuatu darinya, baik berupa jabatan atau harta, atau memaksanya melakukan berbagai pekerjaan. Sebab asas persaudaraan adalah karena Allah, maka sebaiknya tidak dialihkan pada selainnya, baik untuk mendapatkan manfaat dunia atau menolak bahaya. Betapa banyak ya orang yang berteman tuh gara-gara dia punya kedudukan gitu. Kancaku kan sebelum mertuanya dia anak polisi, pokoknya karena aku plek, jebule karena dia orangnya kaya raya. Kemarin tuh di TikTok atau di mana tuh ada apa yang viral tuh, perempuan sama laki-laki anak SD bersahabat, yang laki-lakinya apa kakinya agak kecil atau nggak punya kaki gimana tuh, terus sama si temannya yang perempuan tuh disuapin. Ketika pas istirahat jam istirahat tuh disuapin, kemudian ada yang nyontek, ada yang merekam, kemudian di share viral persahabatan yang tidak memandang fisik. Karena laki-laki perempuan, kemudian yang kedua si laki-lakinya orang yang fisiknya cara tidak utuh juga, tapi dia tetap berteman baik. Keren. Kemudian yang kedelapan, mendoakan kebaikan untuk saudaranya
saja yang terkait dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu bi akhihi fi dhahril ghaibi qala al-malaku wa la mithlu dzalik." Apabila seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat berkata, dan kamu juga mendapatkan sepertinya. Maka silakan kalau mau mendoakan, doakan kebaikan, karena malaikat juga kamu juga sama. Bayangkan kalau kita doakan memburukan, benci kalau pacarnya terus aduh mati muka terus malaikat kamu sama. Maka kalau doakan yang baik-baik aja, supaya kembali pada kita yang baik juga. Nah, besok kita lanjut adab-adab duduk dan bermajelis. Dalam majelis ini ada adabnya. Nah, besok kita bahas. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum